Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali pada malam hari ini di dalam persekutuan online GKBJ Bekasi. Bersyukur boleh kembali menyapa saudara sekalian. Dan bersama-sama pada malam hari ini kita bersekutu, kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga nanti kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita kepada Tuhan. Baik saudara, sebelum kita memasuki di dalam persekutuan kita menggali kebenaran firman Tuhan dan kita juga akan berdoa bersama-sama. Mari terlebih dahulu kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan di dalam buku PPK 156, Tuhan Pusakaku. Nah, biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita semua bahwa hanya satu-satunya Tuhanlah yang menjadi pusaka di dalam kehidupan kita. Biarlah sampai pada akhirnya ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita bertemu dengan Tuhan dan Ia boleh menemukan iman di antara kita. Karena di dalam kehidupan kita hanya Ialah yang kita andalkan. Tuhan Pusakaku, PPK 156. Pusakaku yang berharga bagiku, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan, pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu
kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, boleh bersekutu bersama-sama secara online di rumah jemaat-Mu masing-masing. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga boleh mengubah kehidupan kami, boleh membuat kami semakin tahu apa yang harus kami kerjakan di dunia ini, di waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan, Engkaulah yang hadir dimanapun jemaat-Mu mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka. Berkatilah ya Tuhan dari awal sampai akhir, dan biarlah semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan dengan metode BGA pastinya, seperti yang sudah kita ikuti beberapa waktu yang lalu. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan melihat akan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan kepada orang banyak pada saat itu. Jadi untuk beberapa waktu ini kita terus belajar tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat satu perumpamaan yang Tuhan berikan khususnya tentang akhir zaman ya. Nah, jadi perumpamaan ini terambil dari Markus 13 ayat 32 sampai ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Ya. Markus 13 ayat 32 sampai 37 ya. Kita baca dari 32 dulu ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian dan meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi ini satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Kristus ya. Nah, jadi kita akan memperhatikan terlebih dahulu ini teks atau perikop yang sedang kita baca ini apa sih. Jadi supaya kita tahu ya, khususnya tentang akhir zaman ini adalah satu pengetahuan yang harus juga kita miliki sebagai orang Kristen. Sehingga kita itu tidak terpedaya dengan ajaran-ajaran di luar sana yang coba untuk mengatakan, memberikan ajaran-ajaran tentang hal-hal yang menyesatkan ya. Kita masih ingat bagaimana tahun 2012 ya, satu berita yang kita dengar bahwa akhir zaman akan tiba di tahun 2012. Bagaimana hebohnya pada saat itu dan kemudian difilmkan juga gitu ya. Nah, dan mungkin banyak orang yang terpengaruh dengan berita itu. Mungkin kita, sebagian dari kita juga mungkin ada yang mulai was-was, khawatir dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita boleh belajar pada malam hari ini akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi apa yang kubaca?
Markus 13 ayat 32 sampai 37 yang kita baca ini adalah pengajaran tentang atau perumpamaan tentang kedatangan anak manusia, ya, tentang kedatangan anak manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat di perikop sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, di sana Tuhan Yesus banyak berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di dalam perikop ini khususnya, ia menyampaikan satu perumpamaan bahwa tentang kedatangan Kristus yang kedua kali tersebut dan apa yang harus dilakukan. Nah, di ayat yang ke-32 dengan tegas di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, inilah sifat daripada atau dapat kita katakan sebagai karakteristik gitu ya, atau tanda-tanda lah ya tentang kedatangan Kristus yang kedua, yaitu yang pertama di ayat yang ke-32, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, jadi baik itu para malaikat, tidak ada yang tahu. Jadi jika ada ajaran, jika ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ada akan akhir zaman gitu ya, tahun 2012 misalnya waktu itu, zaman akan berakhir gitu ya. Nah, berarti itu bohong, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian jika ada orang yang mengatakan bahwa nanti tahun ini Kristus akan datang, tahun ini akhir zaman, berarti itu bohong. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Karena itu adalah haknya Tuhan, pemilik kehidupan ini, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih yang harus dilakukan? Dan kita melihat perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus gitu ya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka Tuhan itu memberikan perintah untuk berjaga-jaga. Di ayat yang ke-33, hati-hati dan berjaga-jagalah. Di ayat yang ke-33 ya, disuruh untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian diumpamakan nih dari ayat 34 sampai ayat 36. Diumpamakan seorang tuan rumah yang pergi keluar gitu ya, entah pergi jalan-jalan, pergi liburan, atau pergi dalam urusan pribadinya gitu ya. Dan kemudian ketika ia pergi, ia menyuruh para hamba-hambanya itu untuk bekerja. Dan salah satunya itu untuk para hamba yang bertugas untuk menjaga pintu. Nah, mereka disuruh untuk berjaga-jaga. Mereka harus standby, membuka pintu, supaya mereka bisa membukakan pintu ketika tuan tersebut pulang. Ya. Dan mereka harus berjaga-jaga, harus standby, tidak boleh tertidur, supaya ketika tuannya pulang, mereka tidak tertidur, tetapi mereka siap membukakan pintu bagi tuan yang pulang. Entah itu dia pulang malam hari, tengah malam, atau dini hari. Itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh si tuan. Itu adalah hak yang dimiliki oleh si tuan. Ia bebas pulang kapan saja. Ia tidak punya kewajiban untuk ngasih tahu ke bawahannya, ke para penjaga itu, bahwa ia nanti akan tiba di pintu rumah gitu ya, pulang ke rumah jam segini nih. Enggak. Dia tidak punya kewajiban yang seperti itu. Ia bebas kapan ia pulang. Nah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi rumah-rumah dari orang-orang Israel pada saat itu sering sekali berada di dalam satu pintu gerbang, atau sekelilingnya itu dikelilingi oleh pagar tembok gitu ya. Jadi sehingga jalur keluar masuk dari rumah mereka, dari perumahan mereka itu hanya melalui satu pintu gerbang. Atau seperti juga perumahan-perumahan saat ini ya, yang biasanya untuk keluar dari klaster atau perumahan tersebut hanya melalui satu pintu gerbang. Nah, jadi perumpamaan ini sebenarnya cukup relate bukan hanya kepada para pendengar saat itu, tetapi pada kita ya, kita cukup mengerti akan konsep ini tentang para penjaga pintu.
Jadi di dalam setiap perumahan juga itu ya pasti ada satu pos kecil ya, di mana para security akan bertugas bukan untuk keamanan daripada penghuni rumah, dan juga mereka bertugas untuk membukakan pintu gerbang, ya enggak? Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di khususnya di perumahan ya tahu gitu ya, bahwa di sana nanti akan ada security yang berjaga bukan hanya untuk melindungi keamanan, tetapi juga menjaga pintu gerbang. Nah, mereka ini harus bekerja dengan baik. Ya, misalnya membukakan pintu ketika pemilik rumah mau keluar atau mau pulang ke rumahnya, mau masuk ke dalam perumahannya, maka mereka harus standby, membukakan pintu, tidak boleh tertidur, harus berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu juga kan tidak punya kewajiban untuk memberitahukan kepada security-nya jam berapa pulang ke rumah, ya enggak? Nah, konsep ini Tuhan Yesus pakai untuk memberitahukan kepada murid-murid para pendengar pada saat itu tentang rahasia kedatangan Kristus, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia datang, sehingga kita harus berjaga-jaga, tidak boleh tertidur. Harus waspada karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Sehingga di ayat yang ke-37 diulang lagi untuk berjaga-jaga. Jadi di dalam perikop ini sekitar 4 kali diulang kata berjaga-jaga. Ya, berhati-hati, waspada. Jadi ini pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, para pendengar, dan juga kepada kita pada saat ini. Di mana kita berada di dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Kristus. Kepada kita diberikan juga pesan. Di sebagai langkah yang kedua, apa pesan yang kudapat dan apa yang harus kita lakukan? Saya akan gabung sekaligus bahwa diberikan pesan kepada kita untuk berjaga-jaga. Untuk apa kita berjaga-jaga? Kalau tadi kita melihat seperti yang saya katakan di perikop sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus itu sedang berbicara tentang akhir zaman ya, di mana pada saat itu banyak hal yang akan mendahulunya, banyak hal yang terjadi yang akan mendahului ketika waktunya itu tiba. Misalnya ya, di dalam pasal 13 aja kita melihatnya. Di ayat yang ke-5 sampai ada yang ke-6, nanti akan ada penyesatan. Ya, banyak orang-orang yang akan menyesatkan, banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bahkan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Mesias datang, Kristus datang gitu ya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Kemudian di ayat yang ke-7 akan terjadi peperangan. Wow, ya. Terjadi peperangan. Kemudian di ayat yang ke-6, ke-8 akan terjadi bencana alam. Kemudian di ayat 9 sampai 13 nanti akan terjadi penyiksaan kepada orang-orang percaya. Akan ada pemberontakan dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak peristiwa yang terjadi yang mendahului akan hari tersebut. Bagaimana adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan, bencana alam, penyiksaan bagi orang-orang percaya. Nah, apakah kita siap menghadapi akan hal ini? Kita harus berjaga-jaga. Supaya ketika hal-hal yang seperti ini terjadi, iman kita itu tidak digoyahkan. Iman kita tidak tergoyahkan kepada Kristus. Sehingga ketika semuanya itu terjadi dan kemudian Kristus datang, kita semua sudah siap. Dan Kristus menemukan iman di antara kita. Jangan sampai hal-hal yang terjadi ini menggoyahkan iman kita. Jangan sampai pengajaran-pengajaran palsu ini menyesatkan kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus
berjaga-jaga. Nah, bagaimana supaya iman kita itu terus kokoh di dalam Tuhan? Bagaimana kita menghadapi pengajaran-pengajaran palsu, penyesatan, mengalami segala cobaan pergumulan ini? Ya, itulah pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen belajar doktrin, belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang salah. Sehingga kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di dunia ini. Kalau kita tidak tahu apa-apa, maka sangat mudah untuk kita terombang-ambingkan oleh pengajaran di dunia ini. Sehingga penting sekali bagi orang Kristen untuk belajar doktrin, untuk belajar pengajaran-pengajaran iman kekristenan. Baca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan siaran-siaran rohani. Sehingga kita juga boleh memiliki pengetahuan-pengetahuan yang benar tentang iman Kristen kita. Jadi kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang ada di dunia ini. Dan kita semua sudah melihat ya bahwa pada saat-saat ini memang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah yang beredar. Banyak sekali hal-hal yang menyesatkan. Dan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, kepada kita, Kristus mengingatkan kita bahwa untuk waspada, untuk berjaga-jaga. Supaya kita tidak disesatkan. Supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Di dalam Lukas 21 ayat 36 ya, saya ambil satu bagian yang lain. Di sana mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini, pesan yang sering disampaikan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini yang penting bagi kita juga ya, yang menjadi pesan dan yang harus kita lakukan, yaitu berdoa senantiasa. Jadi hanya inilah kekuatan yang kita harapkan, yaitu kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa luput dari semua yang akan terjadi tersebut. Penyesatan boleh saja ada di dunia ini. Bencana alam, peperangan, penyiksaan terhadap orang-orang percaya, semua boleh-boleh saja terjadi. Tetapi ingat satu hal, bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Ialah yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh luput dari semua hal tersebut. Jadi ingat, berdoalah senantiasa, memohon pertolongan dari Tuhan. Sebab dari mana lagi kita beroleh kekuatan melewati ini semua kalau bukan dari Tuhan. Jadi ketika saudara melihat banyak hal yang terjadi di dunia ini, pandemik saat ini, mari terus berdoa kepada Tuhan. Kita jangan membiarkan situasi yang terjadi saat ini mengacaukan pikiran kita, membuat kita berpikir hal-hal yang jahat tentang Tuhan, menggoyahkan iman kita. Tetapi boleh membuat kita berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi, mari berjaga-jaga dan berdoalah. Karena hanya inilah yang dapat dilakukan, yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Jadi, ketika ada banyak hal yang terjadi, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dengan menempel kepada pokok anggur, yaitu Tuhan, maka di sanalah kita bisa hidup dan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa senantiasa. Sehingga ketika Kristus datang, ia boleh menemukan iman di antara kita.
Baik saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan di akhir persekutuan kita ini, kita juga akan menaikkan beberapa doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita terus berdoa situasi pandemik saat ini. Kita berdoa untuk segala hal yang sudah dilakukan, bahkan yang sudah kita lakukan ya, pemerintah dengan segala penanganan, cara-cara penanganan pandemik yang sudah disampaikan, kemudian tenaga medis yang sudah bekerja, bahkan kita juga yang sudah melaksanakan PSBB, bahkan gereja-gereja yang sudah melaksanakan kebaktian secara online, mengurangi pertemuan pertemuan di gereja gitu ya. Bahkan juga pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak daripada pandemik ini. Nah, kita berdoa biarlah semuanya itu boleh diberkati oleh Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap kita, setiap orang-orang yang membutuhkan, dan juga setiap daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah semuanya untuk kebaikan kita semua masyarakat Indonesia, dan kita terus berdoa pemerintah diberikan hikmat, kesehatan, dan hati yang tulus untuk bekerja dengan baik, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan politik, tetapi mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah situasi pandemik saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk segala apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh gereja-gereja-Mu, bahkan oleh masyarakat di Indonesia ini. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, himbauan-himbauan, peraturan-peraturan, bahkan gereja-gereja-Mu juga yang sudah melaksanakan, sebagian besar sudah melaksanakan ibadah secara online untuk menghindari keramaian ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kiranya segala upaya yang telah dilakukan, baik rumah sakit, para tenaga medis yang telah bekerja, biarlah Tuhan segala apa yang sudah dilakukan ini, Tuhan yang berkenan memberkatinya, sehingga juga boleh memberkati kami semua dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menolong dan juga untuk mencegah daripada mewabahnya pandemik saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah juga Engkau yang memberkati setiap hal-hal yang sudah dikerjakan ini, dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah untuk khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, yang mengalami dampak daripada pandemik ini. Kiranya Tuhan setiap bantuan yang disalurkan tersebut boleh tepat sasaran, boleh didapatkan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang membutuhkan, dan biarlah dijauhkan daripada oknum-oknum tertentu yang ingin berbuat jahat, ingin mencurangi daripada bantuan-bantuan ini. Biarlah semuanya dijauhkan oleh Tuhan dari orang-orang tersebut. Engkau membukakan hati nurani mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, boleh menolong pemerintah dari pusat sampai daerah untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kami, kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga yang boleh terus memberkati pemerintah kami, hikmat yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan, sehingga mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencegah mewabahnya pandemik di negara kami. Berikanlah kesehatan, hati yang tulus bekerja dengan baik ya Tuhan. Biarlah mereka dijauhkan dari hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan politik mereka semata, tetapi biarlah pemerintah kami khususnya Tuhan boleh bersatu hati bekerja untuk mencegah mewabahnya pandemik saat ini. Engkau memberkati Presiden Jokowi sampai jajarannya sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah mereka berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, kiranya boleh semakin peka juga, boleh semakin taat terhadap anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah ya, khususnya di dalam memperhatikan protokol-protokol kesehatan
kita masih melihat di berita, masih banyak orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Mereka tidak memakai masker dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa biarlah hati nurani boleh dibuka, ya. Hati nurani boleh bekerja sehingga mereka boleh taat terhadap protokol kesehatan. Dan kita juga berdoa biarlah perekonomian daripada bangsa kita boleh dipulihkan oleh Tuhan secara perlahan-lahan. Dan Tuhan juga yang menguatkan, ya, menguatkan setiap orang-orang yang mengalami dampak dari pandemik ini. Kita tahu ada orang-orang yang dirumahkan, terpaksa dirumahkan, terpaksa di PHK. Banyak usaha pekerjaan yang akhirnya tutup, yang akhirnya mengalami kerugian dan lain sebagainya. Kita berdoa, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menghiburkan, memberikan ketabahan kepada mereka untuk menghadapi pandemik situasi saat ini. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk masyarakat Indonesia di tengah pandemik saat ini. Biarlah juga kami masyarakat Indonesia boleh semakin peka dan semakin taat mengikuti setiap anjuran-anjuran peraturan yang disampaikan oleh pemerintah khususnya tentang protokol kesehatan. Biarlah kami semua Tuhan boleh mengikuti akan hal ini, khususnya anjuran-anjuran dari pemerintah. Masih banyak orang-orang yang melanggar akan hal ini, tidak memakai masker dan lain sebagainya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan membukakan hati nurani mereka, sehingga mereka juga boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga ini boleh menolong mencegah mewabahnya pandemik saat ini di negara kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami, untuk orang-orang yang mengalami dampak daripada pandemik ini. Banyak saudara-saudara kami ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami kerugian dan lain sebagainya. Kami bersatu hati berdoa untuk mereka pada malam hari ini. Kuatkan mereka ya Tuhan, hiburkanlah mereka, berikanlah ketabahan kepada mereka melewati pergumulan yang begitu berat saat ini. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memberkati, yang akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk saudara-saudara kami, untuk kami semua yang mengalami dampak daripada pandemik saat ini. Bukakanlah pintu berkat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih biarlah juga Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk melewati setiap pergumulan ini. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap sektor perekonomian di bangsa kami, setiap usaha pekerjaan, setiap segala mata pencaharian yang ada di bangsa kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan secara perlahan demi perlahan perekonomian bangsa kami boleh dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita juga berdoa untuk gereja-gereja, untuk orang-orang Kristen, ya saudara seiman kita di tengah pandemik ini. Kita berdoa kiranya iman kita kepada Kristus tidak tergoyahkan, tetapi boleh semakin diteguhkan, ya, di situasi yang tidak pasti, yang tidak mudah pada saat ini, menjadi tantangan tersendiri bagi kita terhadap iman kita terhadap Tuhan. Tetapi kita terus berdoa sebagaimana firman Tuhan yang tadi mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena dari Tuhan sajalah kita mendapatkan kekuatan untuk melewati pergumulan ini. Dan kita juga berdoa sebagai orang Kristen, biarlah waktu ini boleh menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, di akhir persekutuan kami ini, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, untuk orang-orang Kristen dimanapun berada. Biarlah Tuhan, sebagai saudara seiman, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah kami semuanya boleh senantiasa berada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Di tengah situasi yang tidak pasti saat ini, yang situasi yang tidak mudah saat ini, biarlah Tuhan Engkau yang menolong, memberkati dan menguatkan iman daripada setiap jemaat-Mu. Biarlah
Di tengah pandemik saat ini, iman kami boleh semakin diteguhkan di dalam Engkau. Pengharapan kami hanya tertuju kepadamu. Dan biarlah kami terus berserah kepada Tuhan. Memohon pertolongan, memohon hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menyikapi yang terjadi ini dengan pimpinan daripada Tuhan. Sehingga kami boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami boleh senantiasa berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Engkau yang menguatkan iman kami Tuhan. Engkau yang membuat kami, menolong kami berjaga-jaga berserah kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara seiman kami yang mengalami dampak pandemik saat ini, Tuhan kuatkanlah iman mereka di dalam Engkau. Biarlah iman mereka tidak tergoyahkan terhadap atas apa yang terjadi saat ini. Tetapi Engkaulah yang boleh terus bersama-sama dengan mereka, menyertai dan menguatkan kehidupan mereka. Dan biarlah juga Tuhan untuk gereja-gerejamu yang melaksanakan ibadah secara online, Engkau yang memberkati. Kiranya setiap peralatan, setiap jemaatmu juga yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, Engkau yang memberkati. Meskipun banyak kendala hambatan yang terjadi, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberkati dan Tuhan yang hadir dimanapun setiap jemaatmu mengikuti ibadah. Dan biarlah juga Tuhan melalui situasi saat ini, biarlah juga kami sebagai orang percaya, sebagai gerejamu di tengah dunia ini, boleh menjadi saluran berkat, menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan dengan apa yang kami miliki. Biarlah itu juga boleh menjadi panggilan bagi kami untuk menolong, untuk memberkati saudara seiman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini, kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga terhadap apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Banyak hal boleh saja terjadi, penyesatan, penganiayaan terhadap orang Kristen. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan, Engkaulah yang membuat kami, menolong kami melewati masa-masa tersulit tersebut, sehingga kami boleh bertemu dengan Kristus dan Engkau boleh menemukan iman kepada kami, di antara kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.